Anda kembali menyaksikan berita utama, kita lanjutkan dialog kita soal ada bantuan langsung untuk para pengusaha kecil dan usaha mikro, saudara. Pak Edi, kita lanjutkan sebenarnya secara elaborasi siapa yang berhak menerima bantuan kali ini? Sebenarnya syaratnya mudah ya, bahwa dia termasuk pelaku usaha mikro. Kalau mau gampangnya ya, usaha mikro itu kan yang jumlah tenaga kerjanya di bawah 5 ya, termasuk pekerja mandiri. Masalah sektor nggak masalah, mau perdagangan, mau dia usaha bikin industri kecil misalkan nggak masalah ya. Kemudian dia tidak sedang mendapatkan kredit dari bank. Nah itu yang penting. Nah yang ketiga ini nggak kalah pentingnya, punya rekening di bank. Jadi kalau nggak punya rekening di bank nggak bisa, karena nanti dana itu ditransfer lewat bank. Itu aja, sesimpel itu syaratnya, karena Presiden memang tidak ingin syaratnya terlalu rumit gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk mereka yang menyalurkan itu kan ada pegadaian juga tuh Pak, paling banyak tuh porsinya. Kenapa milihnya pegadaian? Kan pegadaian kan memang lembaga keuangan non-bank. Dan dia dan banyak berurusan dengan orang-orang kecil kan. Nah sehingga mereka punya data dan itu data dimanfaatkan. Jadi memang paling besar sejauh ini data yang masuk itu dari pegadaian. Kalau nggak salah lebih dari 5 juta itu data dari pegadaian. Iya. Dan kalau misalnya bicara soal bantuan ke sektor usaha mikro ini Pak, kita punya banyak sekali pedagang kecil. Di ibu kota saja udah banyak sekali begitu. Bagaimana memastikan bahwa mereka semua bisa dapat dan apakah semua data-data mereka ini ada? Karena tadi Pak Edi juga mengatakan nggak semua orang punya data rekening gitu kan? Ya ini membutuhkan kerjasama semua pihak ya. Pertama kalau lembaga-lembaga yang sudah mapan seperti tadi ya, pegadaian, kemudian bank, kemudian katakanlah koperasi dan sebagainya, itu mereka sudah punya data ya. Nah yang kita sangat inginkan itu adalah yang data yang dari Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia itu. Jadi kita harapkan kerja keras dari teman-teman dari pemerintah daerah untuk mendata, dan di sisi lain juga para pelaku usaha mikro untuk proaktif mendaftar ya. Karena kalau hanya menunggu ini susah gitu. Karena syaratnya mudah kok. Pelaku usaha mikro kemudian tidak sedang punya kredit di bank dan punya rekening bank. Nah kalau itu harus ya. Nah sehingga kita harapkan teman-teman pelaku usaha mikro proaktif untuk bisa didaftarkan. Sampai saat ini jumlah data yang masuk itu sudah 17 juta lebih. Padahal nanti bantuan itu untuk 12 juta kan. Nah tentu saja masih akan disisir ya, karena nggak semuanya kemudian eligible. Ini pemerintah akan memeriksa dengan baik untuk memastikan ketepatannya. Oke, selain PR pendataan, mereka yang harus mendapatkan bantuan tunai ini, bagaimana nanti proses untuk pendampingannya Pak, supaya ya jelas begitu penggunaan dananya memang untuk yang produktif? Ya, jadi sampai saat ini memang Presiden sudah memberikan arahan dan disampaikan dalam beberapa kali kesempatan bahwa ini jangan dipakai untuk yang konsumtif, gitu, dipakai untuk menambah modal gitu kan. Tapi kita menyadari bahwa itu kalau sudah sampai ke rekening pelaku usaha mikro kan kemudian tercampur kan dengan uang mereka yang lain ya. Nah kita harus realistis bahwa pada akhirnya ya kita mengharapkan ini digunakan untuk keperluan produktif, menambah modal yang mungkin sudah tergerus ketika ada pandemi gitu ya. Ini untuk menggantikan itu. Kita mengharapkan seperti itu. Pak Edi, ini kan kalau bantuan tunai ini sudah banyak program, salah satunya ke UMKM kemarin kan. Kalau tidak salah, kalau misalnya sudah ada data baru, setahu saya yang menerima bantuan UMKM yang tunai itu baru sekitar 700.000. Artinya masih kecil begitu. Bagaimana memastikan bahwa bantuan tunai yang khusus untuk pengusaha kecil ini implementasinya bisa cepat? Apalagi targetnya minggu depan, lebih dari 9 juta orang ininya. Ya, kalau Presiden sendiri memberikan arahan nanti total 12 juta itu akhir September harus beres gitu ya. Jadi kalau 9,1 juta ini mungkin bulan Agustus ini gitu ya. Nah intinya seperti itu. Jadi nanti kita akan evaluasi lagi gitu kan. Terutama Presiden itu kan sangat khawatir kalau ada teman-teman pelaku usaha mikro, orang-orang yang kurang mampu, yang masih belum mendapat bantuan. Nanti kita lihat lagi, kita akan sisir lagi. Kita akan pertimbangkan apakah diperlukan misalkan program bantuan yang lain dan sebagainya. Untuk sementara kita jalan dengan yang ada sekarang. Oke, yang jelas komitmennya bahwa target pemerintah Presiden tentu saja September semua untuk tahap 1 bisa segera diimplementasikan ya Pak Edi ya? Iya. Artinya masih ada tahap-tahap berikutnya dan ini harapan bagi semua pelaku usaha yang saat ini memang tertekan kondisi ekonominya. Ditunggu data terbaik, data yang tidak salah supaya yang menerima juga tepat sasaran Pak Edi. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama.